Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 19 Student Camp ingin sedikit membahas tentang vintage atau finansial teknologi. Adapun anggota dari kelompok 19 adalah saya Ahmad Ma'ruf Marzuki dengan NPM 19 102010100, kemudian Mila Kartika Indah Putri dengan NPM 20 12 02 01 11, kemudian yang ketiga dari Nalayatul Ayu Setiani dengan NPM 19 102 01 0078, kemudian ada Navisatur Riza Fahmi dengan NPM 19 102 01 0015, kemudian yang terakhir ada Cahya Kusuma Nugraheni dengan NPM 19 102 01 0049. Jadi, apa itu vintage? Vintage adalah singkatan dari finansial teknologi atau teknologi keuangan. Jadi vintage adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan praktis, mudah, dan efektif. Vintage merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran dalam hitungan detik saja. Perkembangan vintage di Indonesia. Awalnya vintage muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang didominasi oleh pengguna teknologi informasi yang serba cepat. Vintage di Indonesia dimulai pada tahun 2006. Namun saat itu sedikit perusahaan yang menggeluti bidang ini. Ketika Asosiasi Vintage Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan vintage di Indonesia mulai berkembang di kalangan masyarakat. Perkenalkan, saya Mila Kartika Indah Putri, NPM 201200111 dari kelas 2 akuntansi. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang presentasi vintage. Slide selanjutnya menjelaskan tentang dasar hukum vintage di Indonesia. Dasar hukum vintage di Indonesia itu ada 3, yaitu 1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis vintage. Yang pertama yaitu peer-to-peer lending. Jenis pertama vintage adalah peer-to-peer lending, jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Yang kedua itu ada crowdfunding. Crowdfunding adalah produk vintage sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Jadi jangan khawatir ya. Yang ketiga itu ada e-wallet. Jenis vintage yang berikutnya adalah dompet digital atau disebut juga dengan e-wallet. Produk vintage satu ini berperan menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Yang keempat ada microfinance. Microfinance merupakan layanan perusahaan vintage yang membantu masyarakat kelas menengah atau ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Yang kelima ada payment gateway. Payment gateway adalah sistem vintage yang melakukan otoritas pembayaran melalui transaksi online, dan contoh payment gateway sendiri itu adalah PayPal. Yang keenam ada investasi. Seiring berkembangnya vintage, proses investasi dapat dilakukan secara mudah sekali. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Yang terakhir itu adalah bank digital. Jenis vintage yang terakhir adalah bank digital, yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital. Mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya pun bisa dilakukan di bank digital. Contohnya adalah One Mobile. Baik, perkenalkan nama saya Rina Lailatul Ayusiani, saya dari kelompok 19 akan menjelaskan tentang contoh vintage di Indonesia. Contoh vintage di Indonesia itu ada banyak, di antaranya ada OVO, Link Aja, GoPay, Dana, dan Kartuku. Mereka adalah aplikasi penyedia jasa sistem pembayaran yang memberikan kemudahan dalam transaksi secara non-tunai, serta membuka akses terhadap produk dan layanan keuangan digital lainnya yang dihadirkan melalui kerjasama dengan mitra terpilih. Untuk vintage Kartuku ini sudah diakuisisi oleh Gojek untuk menunjang ekspansi dari GoPay. Mereka memiliki fitur-fitur yang hampir sama, seperti untuk pembayaran tagihan listrik, pembayaran BPJS, pembelian pulsa, dan lain-lain. Baik, selanjutnya, bagaimana cara kerja vintage? Cara kerja vintage kompleks dan bercabang-cabang sesuai dengan layanannya kepada masyarakat. Contohnya yaitu vintage penyedia kredit elektronik. Cara kerja vintage penyedia kredit pertama-tama adalah menerima pendapatan dari masyarakat nasabah kredit. Setelah itu melakukan verifikasi data serta penjaminan ke LPS dan BI. Lalu vintage akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Selanjutnya, toko elektronik akan mengirimkan barang pesanan ke nasabah berdasarkan mandat vintage. Lalu, vintage akan mengenakan bunga pinjaman kepada nasabah di setiap pembayarannya. Dengan bunga inilah, vintage akan melaksanakan kegiatan operasionalnya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari adanya fintech di Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Transaksi menjadi lebih mudah. Dan yang kedua, akses peredaran menjadi lebih baik dan taraf hidup masyarakat meningkat. Dan yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Dan yang kelima, yaitu mempercepat perputaran ekonomi. Poin selanjutnya yaitu dampak positif dari fintech itu sendiri adalah poin yang pertama yaitu sama dengan manfaat fintech di Indonesia yang menjadikan transaksi lebih mudah, dan yang kedua yaitu melengkapi transaksi rantai keuangan, dan poin yang ketiga yaitu membantu pelaku UKM untuk mendapatkan pinjaman modal dengan suku bunga yang relatif rendah. Selanjutnya saya akan menyebutkan dampak negatif dari fintech. Yang pertama ada penyelewengan dana nasabah, yang kedua ada penipuan berkedok investasi, yang ketiga ada kasus penipuan berkedok pinjaman, yang keempat ketergantungan terhadap internet, yang kelima ada menumpuknya aplikasi fintech dalam ponsel. Selanjutnya saya akan membahas tentang inisiatif Bank Indonesia terkait fintech. Apa saja sih bentuk inisiatif Bank Indonesia terkait fintech? Yang pertama ada fasilitator. Bank Indonesia menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran. Yang kedua, ada analisis bisnis yang intelijen. Melalui kerjasama dengan otoritas dan agen-agen internasional, Bank Indonesia menjadi analisis bagi para pelaku usaha terkait fintech untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang aman dan tertib. Yang ketiga ada asesmen. Bank Indonesia melakukan monitoring dan penilaian terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan fintech dan sistem pembayaran menggunakan teknologi. Yang keempat ada koordinasi dan komunikasi. Bank Indonesia menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan fintech pembayaran di Indonesia. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.